Tapi kayak Icis udah ada loh. Kenapa jadi Maju, satu? Padahal maju, mereka Mama. nggak bisa bersatu. Ya. Barista. Pernah digodain gak sama orang? Aku pernah digodain, ditawar lagi. Iya. Ada aku dulu mau naik ojek dicium sama ojeknya. Pasti sampai pintu toilet. Aku gak bisa kayak gini, aku sakit banget hati, aku mau pulang. Karena psikiater sih, gue pengobatan ini apa terapi obat. Psikiater. Gila, itu di atasnya psikolog kan? Iya. Nggak pakai obat. Udah. Hai guys, kita main ini tapi kakek bulu ya ibu. Wow. Enjoy. Ayo ya. Ayo om tante. Assalamualaikum warga, selamat sahur. Tapi hari ini aku nggak akan ngantuk karena bestie aku datang. Dia mau nemenin aku sahur supaya kita nggak sahur kesepian di rumah. Cluenya janda. Cluenya aku akan mengajak temenku sesama janda kaya. Temen aku nih katanya emang alhamdulillah rezekinya lagi ngalir banget. Jadi aku harus melek hari ini. Sini janda kaya. Ya aku seneng loh janda kaya. Temenin. Aku juga ketemu janda kaya banget. Amin ya, amin ya. Amin. Kamu biasanya sahurnya dari kemarin sama siapa? Selain sama anak? Nggak ada sama siapa-siapa karena masih single ya. Nggak apa-apa deh ya. Tapi hari ini happy kan? Happy dong, masa puasa nggak happy? Betul sekali. Pahalanya berkali-kali lipat. Amin. Tapi kamu setelah menjanda terlihat cantik loh, cantik banget. Dari dulu sih emang cantik ya. Tapi setiap janda tuh pasti cantik-cantik. Coba lihat sebelah saya. Tapi makasih loh kamu udah nemenin aku sekali lagi ya. Iya, kemarin tuh sempat itu. Kita udah mau collab. Iya, nggak jadi. Tapi karena ada huru hara deh. Ini bulan puasa loh, nggak boleh gibah. Oh iya. Aja. Karena kan jujur Kan belum nih. puasa masih sahur. Iya, Apa kan emang? huru hara di Apa sosmed. Jadi aku kayak Bentar, apa ya? Enggak. Apa dulu? Waktu itu gugatan aku kesebar kan. Oh ya Allah, ih sama aku juga. Bukan kita yang nyebarin, tapi dari sononya. Tapi kita yang difitnah-fitnah. Ya ini aku nggak difitnah sih, cuman kayak sedih aja kan tadinya kan aku mau private jadi Oh kayak iya benar. nggak pengen orang tahu gitu loh, jadi kan jadi tahu semua. Ya tapi ya semoga kita semua bahagia setelah ini ya. Amin. Amin. Tapi kayak Icis udah ada loh. Oh, enggak. Kayak Tapi emang kamu udah ada lagi? Iya nggak usah ya, kita juga fokus fokus aja. kerja, fokus gedein anak. Betul, fokus. Jadi janda berkualitas. Grade A. Oke lah, kita masak aja, udah mau imsak loh ini. Oh iya kita masak. Oke, kita masak apa, Kak? Tunggu dulu, Kak. Kelahiran berapa, Kak? 95. Gak usah panggil aku kakak. Ya, Icis aja. Nggak bisa dong. Kamu lahir berapa? 97. Gak usah panggil Jangan kakak. nggak sopan ya. Ponakan aku aja, ponakan aku lahir berapa ya? 2000 berapa sih Mariam itu? Sekarang dia 12 tahun, dia panggil aku Icis. Jadi panggilnya Icis aja. Ricis ya, saja. biar santai gitu. Oke, kita masak telur. Hah? Ini ada telur. Gue tuh mikirnya kayak yang lebih susah gitu. Iya, maksudnya telur dan teman-temannya. Ayo. Tapi berarti kamu Iya. bisa masak dong kalau kamu masak. Enggak sih. Ya Allah, untungnya. Ayo kita masak. Caranya gini. Emang telur pakai tahu? Iya, jadi ini telur tapi teman-temannya banyak. Jadi dia ekstrovert. Emang itu sih usah masak. Emang itu sih usah masak. Bisa. Lihat tunggu. Oh. Ya, rumah bagus pakainya pemati. Aduh, Nggak korek sekalian. Gak bisa aku. Udah kamu aja deh. Masak telur mah pakai teflon. Ini kan sop ruce. Untung cantik loh. Ini kan yang tadi kan. Tenang, tenang Bu. Kamu mah tahu gue pro, gue tuh ini master chef. Oke, menu sahurnya Ntar, harusnya dimasukinnya tomatnya ntar. Kenapa dijadiin satu? Kan Nah, enak kalau diomelin janda. kenapa jadi Maju, satu? Padahal maju, mereka Mama. nggak bisa bersatu. Ya. Ebra, maafkan mamahmu Ebra ya. Menu andalan pas sahur dari hari Ini pertama. kayak ngasih tips tapi Enggak tips. nggak bisa masak gitu loh. Tips tapi bukan tips. Apa berarti? Menu andalan. Masih mie sih. Tolonglah, kamu kan katanya janda kaya. Mie nggak sehat loh, sayangi dirimu. Minum Yakult tiap hari. Lah kan mie ini. Nggak, mie apa dulu? Ya Indomie hari ini mungkin yang soto, besok yang kari. Ruca! Anakmu masih kecil. Anak gua nggak sahur. Iya, tapi maksudnya itu kamu buat investasi dirimu, kesehatan dirimu Oh iya loh. benar. Jangan sahur makan mie. Ya berarti kita masak ini aja ya. Iya. Tiap hari. Ya ganti-ganti tapi yang sehat. Ini kok tomatnya meleleh ya? Kan tadi bilang masuknya terakhir. Airnya yang mana? Airnya mana? Oh, kamu atau aku? Udah dia aja. Oh, siap.
kamu tipe yang suka masak atau enggak? Kan ada Mbak ya, nggak usah ya ada Mbak. Dia nggak multitasking ya, nggak bisa bergerak sambil mendengar. Apa tadi Kalau pertanyaan? masak jujur gue nggak bisa multitasking, tapi kalau yang lain gue bisa. Bentar, otak saya traveling. Nih, udah nih. Tunggu sampai beletuk-beletuk. Bentar, saya lagi baca. Saya juga nggak multitasking. Terus saya pegang aja Itu bukan nggak bisa multitasking, tapi emang nggak bisa masak. Oh, Ebra kalau sahur makanannya dibuatin kamu atau Mbak? Dibuatin Mbak dong. Kan Kalau gue gue pengen dibuatin anak aku gue dong. makan, bukan GTM. Iya sih, iya juga sih ya. Kalau gue yang masak jadinya ini GTM dia. Tapi dia pengen nggak? Mama, aku pengen mama aja yang masak. Nggak pernah sih, karena dia tahu masakan mamahnya nggak enak. Jangan gitu dong. Tapi kamu ingin mencoba Beneran, kan? pengen nyoba sih, tapi ya nggak mau lah. Daripada nggak makan, mending nggak usah kita coba ya. Iya sih, benar sih. Tapi aku kan pernah nonton tuh yang katanya dia malu punya mama kayak kamu. Itu sekarang dia udah nggak malu lagi kan? Alhamdulillah dia udah Bangga, nggak malu kan? lagi karena ya udah diceramain tiap hari, dikasih petuah-petuah, quotes-quotes tiap hari kayak kamu jangan malu sama mama ya. Mama ini yang mengandung kamu 9 bulan loh. Ebra, mama kamu hebat, jadi jangan malu. Iya. Berarti sekarang dia kalau diantar sekolah, kamu udah bisa ikut sampai depan kelas dong? Enggak kan nggak boleh diantar sampai Apa depan boleh kelas masuk di ya? gerbang. Cuman ya emang mukanya kayak nggak sudi gitu sih Nggak liatnya. mau gitu ya? Tapi kita di mobil biasa aja loh, Cis. Acting dia atau enggak, atau kayak 2 kali ganti muka kayak aku happy pas turun. Iya, dan itu tiap hari. Itu jadi acting apa enggak tuh? Coba tanya kameramen, itu acting apa enggak, Mas? Asli ya. Nanti habis ini nanti kita tanya sama Ebra aja ya. Oke Bunda, sekarang tab selanjutnya kita masukin tahu, pakcoy dan bakso. Mari. Lebih master chef. Kalau ikut MasterChef kayaknya udah tereliminasi duluan. Gak ya minat sih? sih Kak, aku juga gak minat. Aku ngeliat kompor aja kayak makasih. Tapi Mama Ebra itu tipe anak yang pilih-pilih makanan atau enggak, atau dia apa aja gue makan dah. Apa aja dimakan yang penting teksturnya tuh nggak aneh gitu. Tekstur aneh tuh kayak apa contohnya? Dan nggak baunya nggak menyengat. Tekstur aneh tuh kayak bubur. Oh, dia nggak makan bubur. Iya, durian gitu-gitu loh. Ah, kebalikan anak aku. Durian bisa dihabisin 1 buah tuh sama dia. Sampai berhenti nggak makan Apa durian? nggak mual ya? Enggak, Dia bener nyium baunya aja udah kayak bau. Dia udah kayak Enggak. gitu. Dia durian dia embat semua dia embat. Keren sih semua anak. Tenang Kak, jangan kan durian ini ujungnya dia bisa makan. Bener, dia tuh kalau Mona ini ya kalau lapar. Mana ini rayap apa? Iya, berarti kalau lapar dia tuh nggak ngomong. Tapi kayak misalnya dia gini kan nungguin aku, tapi mulutnya di sini. Oh jadi itu pertanda kalau dia tuh lapar. Iya, atau enggak bisa dia kan tingginya semeja gini kan, dia bisa gini tuh. Ini terbukti ya guys dari ujung mejanya aja. Aku digerogotin anaknya. Iya, atau enggak nih dia lagi gini, dijilat tuh. Oh mana doyan marmer. Iya, semuanya tuh dia makan, tapi dia nggak mau ngomong dia lapar. Aku juga nggak tahu kayak, dok ini kenapa ya dok, anak aku tuh kalau lapar dia nggak mau ngomong. Ya bun, ntar disimulasin aja, suruh bilang lapar, bla bla. Nggak mau. Nih, misalnya ini Mona ya, ini aku. Ini tuh bisa tiba-tiba jalan gini. Dikenyot sama dia. Oh betul, berarti lapar gitu. Oke, tapi kamu lebaran kali ini mudik atau enggak? Insya Allah mudik Kemana? ke Semarang. Aku Ih, ke seru Semarang. banget. Aku uang Semarang. Papaku juga Semarang, tapi Oh, lebih iya? ke Brebes sih. Semarang banyak keluarganya. Oh. THR paling banyak berapa, Mama Ebra? Buat karyawan atau buat gue nya? Buat siapa? Zaman dulu. Buat siapa? Buat ibunya? Oh, buat Mama Ebra. Yang diterima ke kamunya berapa dari siapa? Dari siapa sih? waktu maksudnya? kecil. Oh, dari saudara-saudara. Waktu kecil mah paling keluarga aku yang Islam tuh cuman dikit, jadi paling 1 juta lah. Itu banyak. Oh, mungkin karena dia emang orang kaya ya. Enggak, bukan. 1 juta tuh udah digabungin sama Natal. Jadi keluarga bapak aku tuh Katolik, mami aku tuh Islam. Tapi itu termasuk banyak. Aku Ah, waktu iya. kecil paling nggak nyampe 100.000. Tahun berapa 1 juta? Waktu kecil SD kan? Maksudnya kalau Oh kalau SD mah gak nyampe juta. Oh, itu tahun berapa? Waktu umur berapa maksudnya? Itu waktu udah SMA. SMA aku nggak dapet sama sekali malah aku yang ngasih. Lah tapi nanti lebih udah kaya waktu SMA. Ya maksudnya kan aku bukan keluarga aku tuh, Miskin. keluarga aku tuh bukan keluarga yang banyak ngasih kayak Raya tuh enggak. Jadi kayak aku harus kerja. Aku tuh udah kerja dari SMA tuh aku Dan udah. pekerja keras loh, unboxing itu kan yang squishy. Nah itu kan udah jadi YouTuber. jadi YouTuber. Tapi waktu SMA aku tuh, kamu tau gak sih yang bagi-bagi browser di pinggir jalan ya buat tarik sinar matahari? Iya, Aku tuh sempet. kerja udah gitu, aku kayak jadi waiters restoran, jadi kasih tip Freelance, gitu-gitu. kan? Iya. Kan dulu juga gue freelance. Iya. Gue jadi WO yang ngurus-ngurusin pengantin. Iya lagi. Barista. Pernah digodain gak sama orang? Aku pernah digodain, ditawar lagi. Iya, waktu aku jadi SPG, sumpah berapa? Di Batam. Tapi waktu aku SMA,
Itu tuh kayak aku kan berkecimpung di dunia entertain modeling dalam kota aja gitu lah. Itu udah pakai hijab belum? Belum, itu masih masih kayak Masih hot gitu, ya, masih masih hot. hot. Aku dong jadi SPG set jaga-jaga mobil. Bapak Ibu. Ya kalau itu pantas digodain. Iya benar, Bapak Ibu set. Tapi niatnya kerja baik, bukan Iya, jual iya, diri. Set. Berapa, Neng? Ini Pak mobilnya. Aku dong sebagai SPG yang cerdas waktu itu memenuhi spek mobil ini bla 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 segala macam. Mbaknya. Yes. Aku kotor. Teriak, aku resign besoknya. Sumpah. Aku bilang papaku, Pak, aku nggak mau kerja lagi, aku mau resign, aku sakit hati, aku sedih. So kayak bosnya, kamu jangan ini anak saya, bla 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 bla. Itu dimarahin langsung sama bosnya, orangnya. Enggak, orang tua aku kayak datengin bosnya, Oh. Pak tolong ya Pak, anak saya bla bla bla. Terus katanya bosnya nggak tahu apa-apa, bla 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 bla. Terus kayak aku nggak mau kerja itu lagi. Jadi aku kayak lomba-lomba modeling aja. Terus tapi menang Gitu. terus ya. Alhamdulillah dulu aku punya piala tuh kayak selemari gitu, Mama Ebra. Dulu piala aku banyak. Berawal dari SPG bisa menjadi SPG colek. Ih, metabit. Jiji. Ya iya sih. Itu umur berapa? SMA kelas 2 kelas 3. Ya umur 16 deh ya. Iya, 16 17 gitu. Jiji lah pokoknya. Ih, terus habis itu kan dia coleknya sebelah lagi. Tapi kita masih gini, intermezzo ya guys, tapi itu emang terjadi, emang benar. Ini telurnya masukinnya pelan-pelan kan? Tuh kan. Emang gue nih jago, gue nih janda premium. Alhamdulillah kita masih memiliki janda premium ya guys. Berarti aku janda apa ya? Kadaluarsa. Janda vintage. Iya, mana aku udah pada nyeri lagi badan aku. Kau bangun tidur nyeri nggak badannya? Sumpah leher gue sering sakit. Sama berarti. Ini masukin semua. Set. Hah? Apa? Itu masih ada. Oh. Kamu punya pengalaman buruk nggak kayak aku? Yang kayak pelecehan gitu. Iya. Ada aku dulu mau naik ojek dicium sama ojeknya. Kok lebih panas? Siapa itu? Ketahu tukang ojek. Dicium sih, maksudnya salim tangan apa gimana? Enggak, aku lagi mau naik dari depan ini, terus cium sama dia. Apanya? Pipinya. Caranya gimana? Kan kamu di belakang. Enggak, gue mau naik di depan. Kita jambat dosa nggak sih? Ini ibaratnya motor. Ini kan orang ini abangnya nih aku di mana? Ini kan gue naiknya otomatis dari sebelah sini dong. Ini kan pancitannya di sini. Oh iya, tapi kan bukan di depan. Gitu. Trauma naik ojek, terus gue naik angkot. Terus pas diangkot diapain? Pas di angkot, gue pernah jalan, tiba-tiba dirangkul Sama siapa? orang. Di mananya? Di jalan. Bukan di angkotnya kan? Bukan. Ada aja ya orang-orang, kenapa sih? Nggak tahu tuh. Untung sekarang gue udah nggak naik angkutan umum lagi karena Iya, gue sama. takut itu. Untuk aku sekarang udah pakai kerudung ya, jadi nggak akan dicolek-colek lagi ya. Nggak jamin. Jangan gitu dong. Enggak, maksudnya sekarang tuh ngeri, nggak menjamin ini mau pakai baju apa aja. Betul sih. Yang penting sekarang kita harus jaga diri. Ya, bener-bener bela diri guys. Nanti kalau Betul. ada yang langsung kita harus berani. Iya sih, kita Harus berani. harus- Jangan nangis. harus jadi perempuan yang membela Gampar. diri. Betul. Gamparnya gimana kayak tadi? Kayak gitu. Aku takut. Aku sebagai perempuan lemah lembut aku takut. Enggak, sama aku pernah. Kita matiin dulu ya. Sama aku pernah. Kamu waktu aku SD kecil, aku kan di Batam kan rumahnya. Papaku kerja, ibuku kerja. Terus aku tuh sama Mbak di rumah. Kamu lahir di Batam. Aku di Batam. Pas aku kecil, aku tuh dari kecil emang sama papaku tuh dibekelin kayak olahraga apa segala macem. Jadi kayak walaupun orang tua aku nggak di rumah, aku nggak kesepian karena ada aktivitas banyak. Pas aku main badminton atau olahraga apa gitu di depan rumah, kan selesai les nih, kan gurunya pulang dong. Gurunya pulang, aku dong mau naik ke rumah. Ada yang naik motor, bapak-bapak aku nggak kenal tetangga siapa-siapa. Naik motor, aku udah di tangga, si bapaknya gini, gitu. Aku masih kecil, masih SD, ini aku inget banget. So aku lihat dari atas, rumahku kan agak tinggi kan. Ini jalanan, ini rumahku agak naik tangga lagi. Aku lihat ke bawah, si motor itu berhenti, dia nunjukin. Wah, gue juga pernah lagi. Dia nunjukin. Itu lu langsung gimana? Aku deg-degan, aku nangis, aku masuk. Mbak, aku takut. Tapi aku nggak berani cerita sama orang tua aku waktu itu. Ya gimana ya? Iya, kalau aku pernah kayak takut, gitu, tuh kayak takut gitu loh. Takut, malu gitu Iya, rasanya. bayangin nggak pernah lihat tiba-tiba lihat bapak-bapak. Gue juga pernah Cis. Gue lagi naik motor mau ke warnet dulu. Dulu kan kalau nggak ada ini kan, komputer kan jarang, internet jarang. Jadi gue kalau mau internetan ke warnet gitu. Gue lagi naik motor, ada bapak-bapak segini gini. Mbak tahu alamat ini nggak? Gue baca alamatnya. Wah maaf Pak, saya bukan orang sini gitu. Nggak tahu Mbak alamatnya, nggak tahu. Kalau ini tahu nggak? Ih, kenapa sih orang-orang ya? Terus gue langsung gabut, gue nggak jadi ke warnet, gue pulang. Bentuknya kayak apa waktu itu? Aku inget warnanya hitam banget. Ini bulan puasa. Coy. Sama ini teman mana?
Ikan abu. Bulan puasa. Oke. Tapi itu ya, harusnya tuh kita nggak boleh teriak, karena kalau kita teriak ketakutan itu Kan nggak mereka tahu. malah seneng. Aku belum mengerti waktu itu. Nah, gue tuh udah kayak menanamkan kalau gue ketemu orang begitu, gue harus ketawa. Tapi belum ketemu-ketemu. Jangan dong. Awit. Maksud gue udah jaga-jaga gitu loh, menaruh di otak gue kalau gue ketemu sama orang itu, gue kayak, misalkan tahu ini gak mbak? Gue mau kayak gitu. Asli kata-katanya bukan kita yang takut, kalau takut tuh mereka malah makin seneng. Semoga nggak ada lagi deh. Oke, masalah kita udah jadi guys. Kita makan sop di sahur ini yang lebih sayang kita menyelamatkan menu sahurnya Mama Ebra karena dia biasanya Tahun lalu gue masih nyiapin nih, jangan gitu dong. sekarang nyiapin Ici. Iya, kamu makasih ya udah menjadi mama yang Ini hebat. mulai nggak kuahnya? Iya, makasih juga. Makasih udah Doain gue. udah pernah menjadi istri yang baik dan hebat. Terima kasih udah menjadi perempuan yang hebat, yang kuat, Cis juga. yang grow up. Kita harus grow up terus guys. Betul. Untuk bertahan hidup. Betul, kita harus Kerasnya bertahan hidup. Jakarta ini. Iya, Jakarta keras. Gimana perasaan kamu sahur di tahun ini? Kamu happy tidak? Kayak sepi sih rasanya, karena kan biasanya kan aku kayak ke Semarang nih sahur bareng keluarga. Terus sekarang kayak udah kakak udah misah semua, terus mami udah nggak ada, terus suami juga udah nggak punya. Jadi kayak sepi banget nih ya. Sampai aku tuh eating disorder tau kak. Jadi aku tuh sampai takut makan karena aku kalau makan nggak ada temennya. Tahun ini enggak, bukan ini. sahur. Kamu bisa calling aku. Kita kan bestie. Jadi kalau kamu kesepian, kamu calling aku ya. Iya, Kita pasti. akan selalu bersama-sama. Karaokean kali. Sebelum bulan puasa. Maksudnya nanti setelah bulan puasa. Aneh. Setelah bulan puasa ya, kita karaokean bareng ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Spill dong. Kenapa? Ya awal lucu aja kayak. Takutnya ada luka. Ada luka buat luka. Ada tapi lukanya di sini. Ya. Mama Ruca, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak percaya masakan gue sendiri. Amin. Ini kalau misalnya enak, fix pada nyesel sih yang Fix sih kita jualan sih. Iya lagi. Benar, biar kita punya duit yang banyak Orang mana yang bikin sop Ria Ricis dan lucu. dan ruce? Sopnya isiannya cuma bakso. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak kok. Enak. Ya enak, itu reaksinya. Ini asin nggak sih? Pedes banget. Tapi kan ibu masukin semuanya. Wah, ini Mama Ebra. Ya nggak request pedes apa enggak? Saya juga nggak tahu. Emang nggak doyan pedes ya kak? Nggak bisa Cheese. aku nggak bisa. Mama Ebra boleh nggak sih aku tanya, kalau nggak boleh nggak apa-apa, nggak usah dijawab ya. Tapi kamu ada lagi PDKT lucu-lucu WhatsAppan gitu nggak sih sama siapa? Kalau deketnya cuma deket-deket aja, tapi kalau yang intens gitu nggak ada. Kayak cuman good morning, tapi besok udah nggak chat lagi, lusa lagi ada gitu ya? Yes. Ya sama Itu lah. kita ya. Kamu kalau mau nanya balik boleh loh. Gimana dulu berjuang yang life after divorce-nya? Hmm. Karena gue mau belajar nih. Kamu tahu nggak ke psikolog bisa sampai 5 kali ada kali. Tapi ada yang online, ada yang datang langsung. Karena waktu itu aku kepotong syuting di luar kota, di Jogja waktu itu ya. Terus waktu itu ada beberapa kota yang nggak bisa ketemu langsung sama psikolognya. Terus habis itu haji waktu Jadi itu. ganti-ganti dokter. Ganti-ganti dokter. Karena Psikolog itu bukan dokter, kayak Mental. iya ya, ahli-ahli. Terus abis itu haji waktu itu. Abis haji, umroh beberapa kali. Ada lagi yang lebih dalam. Apa tuh? Rukiah. Kalau di Rukiah lu nangis nggak? Sabar, ini baru mau masuk nih ceritanya nih. Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Innallaha sama sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita nih Rukiah. Tadinya itu perjalanan sebelum Rukiah kita kerja. Kita lagi kerja nih seperti biasa. Kita Video kerja. gitu. Iya, pokoknya kita kerja lah. Ketemulah sama salah satu klien untuk kita kerja bareng ini. Nah, si klien ini udah briefing dong. Nanti kita podcast bahas ini ya, bla bla bla. Ada disclaimer, aku nggak pernah mau podcast kecuali sama orang yang emang aku percaya gitulah. Emang yang udah aku kenal dekat. Tapi ini nggak dekat juga sih. Klien lah, klien. Dia pernah ngasih aku kerjaan banyak. Akhirnya kita podcast yang sebelumnya udah dijanjiin kita nggak bahas ini, nggak bahas ini, nggak bahas ini, cuman bahas anak, bahas pekerjaan, bahas karir, bla bla bla. Oke, deal. Abis itu saat masuklah ke ruang podcast. Suasana udah nggak enak nih, udah dingin, udah nggak enak, udah kayak perasaan udah mulai nggak enak. Tapi aku orangnya bawa santai aja, ngobrol lancar segala macam aman. Mulailah ke titik dimana si host ini mulai ngegiring opini tentang pernikahan, bahas pernikahan, nanya. Padahal di prompter tuh nggak ada, prompter depan muka kita nggak ada. Iya, jadi jadi tuh kayak menikah bla bla harus bahagia, pernikahan happy tuh bagaimana bla bla. Si Ica depan aku persis. Ica nih yang ngejagain konten yang harus pokoknya nggak boleh bahasin, otomatis kalau ada yang lewat pasti aku marahinnya dia kan, aku pasti tegurnya dia. Terus langsung pasti lihat. Iya. Begini, si host masih pernikahannya happy tuh bla 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 bla. Panas dong, dia kayak membara dapat pernikahan happy bla bla bla. Di otak aku udah kayak
kepuh gitu loh, kamu ngerti gak sih? Jadi kayak ke distract gitu ya, ke-trigger banget ya emosinya ya. Oke. Nah terus aku udah lirik-lirik Ica, udah gini. Air mata ada di ujung bulu mata bawah nih, tapi belum netes, baru ketahan sama maskara bawah. Gue gak denger kok, gue gak denger. Anggap aja tidak pernah terjadi ya. Aku bilang, apa ya bilangnya, bro gitu ya. Bro. Gue ke toilet dulu ya, aku bilang gitu. Set ke toilet, pasti sampai pintu toilet. Aku gak bisa kayak gini, aku sakit banget hati, aku mau pulang. Karena aku waktu beberapa bulan lalu tuh masih belum bisa menerima keadaan itu, masih kayak apa ya? Denial. Denial, iya. Gue pernah Iya, itu masih kayak perasaan bersalah dan lain-lain. Aku gak bisa, bang. Pokoknya nangis sampai bergetar gitu, sampai yang di toilet tuh bukan yang duduk di kelas, sampai yang sampai gini ya, kayak. Tahu gue tuh. Panic attack nggak sih? Hah? Itu panic attack nggak sih? Iya, pokoknya aku nggak tahu. Pokoknya aku itu sadar nggak sadar juga, aku nggak bisa sih. Ica kan di dalam juga. Itu aku nggak bisa, aku sampai bergetar. Aku mau pulang, aku nggak bisa, bla bla bla. Akhirnya ada kali 40 menit, hampir sejam. Akhirnya dibuka pintu, si bro tuh udah nunggu di depan untuk minta maaf. Saya minta maaf ya, saya nggak tahu bla bla. Dalam hati aku gini, kan tadi gue udah bilang jangan bahas ini. Tapi yang diucap nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Ih nggak apa-apa kali. Gitu terus sambil nangis. Nggak apa-apa. Udah. Saya minta maaf ya, bla bla bla. Iya ntar janjian lagi ya. Berarti itu nggak jadi tayang? Harusnya enggak ya, harusnya. Aku nggak mau pulang dalam keadaan aku masih berantakan. Karena kan ada anak aku kan di rumah. Benar. Kemana ya kita? Gak tahu, aku nggak ada ide. Aku tanya sama driver aku, kemana ya Rukiah? Dia bilang ada kenalan saya Pak Haji di Cianjur, tapi berangkat ke Cianjur langsung jam 7 malam abis maghrib persis. Itu prosesnya berapa lama kalau Rukiah? Kemarin Rukiah berapa ya? Sejam lebih ya. Bener aja dong pulang dari situ, plong. Cuman setelah lepas dari situ tuh kayak yang pulang dari situ plong aja. Orang bahas pernikahan, orang bahas apa tuh ya udah aku jadi ketawa, jadi kayak iya aduh gitu. Jadi kita tapi di situ lu dikasih kayak petua atau kata-kata nggak? Oh iya pasti. Dan kayak itu dibilang kata-katanya si orang ini yang lu jadiin pegangan gitu biar nggak ini. iya, kayak misalnya ya normal ya, harus zikir, harus sholat, jangan ditinggal, banyak minum air putih, nggak boleh stres, nggak boleh sendirian gitu-gitu aja. Jangan telat makan, bergabung dengan orang-orang baik, kajian, bla bla gitu-gitulah. Yang sering kadang kita tinggalin tanpa sadaran kita. Terus akhirnya pulang dari situ, sampai hari ini alhamdulillah mudah-mudahan gitu. Jadi kamu kalau belum rukiah coba rukiah deh. Gue takut sih kiainya bilang kayak ini nggak ada setannya nih, emang orangnya aja kayak. Tapi emang Takut gitu. bukan tentang setan, Ruca. Ya kan ini kelakuannya aja kayak setan ini, jadi dia nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi ya itu sih memang itu Tapi life gue lagi ke after divorce ya. Psikiater sih, gue pengobatan ini apa terapi obat. Psikiater. Gila, itu di atasnya psikolog kan? Iya. Nggak pakai obat. Udah. Sabar ya. Ya kan disaranin ke psikiater. Enggak, belum. Aku belum di tahap itu. Katanya juga belum dibutuhin. Jadi Karena cuma aku gak bisa tidur. Aku tuh kayak, tau gak sih kak? Kayak kak lagi. Cis, kayak gue tuh gak bisa tidur yang kayak gini. Kalau gue merem gini, gue tuh rasanya kayak kelelep, tau gak sih? Langsung gak bisa bernafas, langsung sesek. Gue gak pernah tidur, tanya Ica. Ica, gue gak pernah tidur siang ya Ica ya? Ica yang mana nih? Ica ada dua nih. Ica yang itu. Oh, Ica yang itu. Tanya Ica, gue gak pernah bisa tidur. Jadi kalau mereka tiba-tiba lihat gue tidur siang, gue tuh gak bakalan ada yang berani bangunin gue, even itu ada kerjaan. Karena gue saking gak pernah tidurnya. Malam tuh gue tidur tuh jam 4, bangun jam 7. Saking gak bisa tidur. Jadi gue kalau bangun tidur tuh kayak orang kaget, kayak gue nyari barang sampai pernah tuh jam 2 pagi gue bangun kan, gue tiba-tiba jalan, gue buka pintu, terus gue nyariin kayak apa ini yang hilang nih, ngerti gak sih? Taunya hilang belahan hatimu. Semuanya hilang. Sedih banget. Duniamu hilang ya waktu itu Iya, ya. tapi ini udah mendingan, aku udah mendingan banget. Ya, karena kan kita udah berusaha memperbaiki. Iya, aku udah ini apa namanya terapi obat dah 3 bulanan lah. Semoga abis ini bahagia terus. Amin, kita bahagia terus. Amin, semoga Sukses. semuanya sukses, semuanya bahagia, sehat-sehat. Maafkan segala trauma ini. Sambil berjalan. Berjalan. Semoga nggak ada lagi hal-hal yang bikin kita sedih. Ya, nggak ada darderdor, cukup 2026 ya. Udah ya darderdornya. 2026 ke depan jangan ada lagi yang Darderdor. iya, jangan yang Ya, ngagetin yang lah. baik-baik lah. Amin ya Allah. Kasihan nama janda ini, janda piatu ini. Iya lagi. Aku jadi yatim. Aku yatim. Jangan-jangan orang tua kita lagi. Melengkapi. Iya lagi. Bye bye guys, sampai ketemu lagi di puasa-puasa besok-besok ya. Bye.